Ketika Anda menonton Arsenal, satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan sekedar tim yang bermain sepak bola, melainkan ini adalah mesin yang telah disempurnakan oleh Mikel Arteta. Anda pasti tidak bisa mengabaikan betapa lengkapnya Arsenal sekarang. Mereka bisa memukau Anda dengan keterampilan dan kemampuan di lini depan, serta mengungguli Anda di lini tengah. Dan terakhir, mereka tidak membiarkan Anda lengah dalam bertahan. Statistik mengatakan semuanya, dalam 9 laga kandang di UCL, 26 gol dicetak dengan 0 kebobolan. Sebuah pencapaian yang menurut saya luar biasa. Lantas, bagaimana semua ini bisa terjadi? Simak video ini. Posisi di klasemen IPL menunjukkan Arsenal adalah tim yang terorganisir, kejam dan sangat percaya diri. Dan itu benar jika Anda menonton mereka. Di Stadion Emirates, mereka selalu terlihat memegang kendali penuh, baik di menit pertama maupun menit ke-90. Para pemain tahu persis di mana harus berada. Tekanan mereka tersinkronisasi, dan lini belakang mereka tidak membiarkan siapapun lengah. Karena seperti yang saya katakan, ketika Anda menjaga 9 clean sheet berturut-turut di Europe, itu bukan soal keberuntungan atau lawan yang mudah. Intinya adalah memiliki struktur yang tepat, disiplin, dan yang lebih penting, keyakinan. Saat Anda menonton Arsenal bermain, ada 11 pemain yang semuanya terus berjuang. Mereka sekarang punya mentalitas dan tidak panik. Tapi mereka juga tidak terbawa suasana dan langsung turun tangan. Dan sejujurnya, Arteta pantas mendapatkan pujian setinggi-tingginya. Jejaknya terlihat jelas di balik kesuksesan musim ini. Terlihat dari bagaimana para pemain bergerak, bagaimana mereka bertahan, dan bagaimana mereka bereaksi ketika kehilangan bola. Semuanya telah ditanamkan dengan sempurna kepada pemainnya. Arteta selalu obsesi dengan kontrol. Itulah mengapa Arsenal bertahan dan menyerang sebagai satu kesatuan yang mengakibatkan mereka mencekik lawan. Mereka tim yang sangat sulit diprediksi tentang apa yang akan mereka lakukan. Terkadang, bek sayap bergerak ke lini tengah. Terkadang mereka melakukan overlap. Terkadang pemain sayap bergerak masuk. Terkadang mereka tetap melebar. Namun semuanya terkoordinasi dengan baik. Dan yang hebat dari mereka sekarang adalah kedalaman lini pertahanan mereka hampir di setiap posisi. Musim lalu, cedera pemain mengganggu konsistensi mereka. Namun sekarang, dengan Odegaard absen, Havertz absen dan Madueke cedera, mereka tetap terlihat dominan. Hal itu karena skuad mereka telah dibangun dengan evaluasi matang dan perkembangan skuad dari musim ke musim. Jujur saja guys, saya belum bisa mengatakan mereka tim yang sempurna sampai mereka benar-benar mengangkat trofi musim ini. Hanya waktu yang akan menjawab. When you're an Arsenal player, there's just always talk. Where you're finishing, how you're performing. We're a very strong group and we've got a lot of quality. You know, it's making me really believe we can do it. Apparently, if I made it, I was going to buy her a Lamborghini. Mari kita mulai dengan pertahanan. Gabriel memang pantas dipuji, dia dengan mudah menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia. Dan itu wajar mengingat ia adalah salah satu rekrutan pertama Arteta. Dia benar-benar monster baik di udara maupun di darat, jago dalam berduel dan sangat agresif. Sekarang Anda tahu mengapa dia menjadi bek tengah elit, itu karena ia telah menambah gol dalam permainannya. Kita sudah beberapa kali melihat Gabriel tampil gemilang berulang kali, entah itu laga IPL ataupun entah itu pertandingan UCL. Pemain ini akan selalu menemukan cara untuk mencetak gol. Terkadang lawan menempatkan 5 bahkan 6 pemain di sekelilingnya, namun ia masih menemukan cara untuk mengatasinya. Di sampingnya ada Saliba yang bermain sangat apik bersamanya. Mereka adalah dua bek tengah terbaik di dunia. Tahun lalu ada perdebatan tentang Konate dan Van Dijk, tapi musim ini tidak ada perdebatan lagi. Gabriel dan Saliba adalah monster. Mereka berdua kuat, agresif, dan berbahaya dalam situasi bola mati. Dan mereka memiliki emosi yang saling melengkapi dengan sempurna. Jika Gabriel jauh lebih agresif, Saliba justru lebih tenang. Dia kalem, acuh tak acuh, dan chemistry antara mereka sungguh luar biasa. Keduanya sudah bermain bersama begitu lama, sehingga mereka benar-benar saling percaya. Selain mereka, Arsenal juga punya bek sayap yang hebat. Riccardo Calafiori adalah monster di bek kiri. Dia salah satu bek sayap yang sangat bagus dalam bertahan, sehingga bisa bermain sebagai bek tengah. Bahkan di posisi itulah ia bermain untuk tim nasional Italia. Namun yang membuat Calafiori begitu istimewa adalah saat ia bergerak ke depan. Dia sama bagusnya dengan bek sayap manapun di musim ini.
Berapa kali kita melihat pemain ini dalam 2 musim terakhir mencetak gol menakjubkan. Dia bisa membawa bola, juga bisa melepaskan umpan silang berbahaya. Sungguh sebuah kemewahan untuk memiliki seseorang yang bisa bertahan sebaik-baik tengah, tapi hampir seperti pemain sayap di lini depan. Dan jika ia cedera atau lelah, pemain cadangannya tak kalah hebatnya. Dia cepat dan kuat, sama seperti Calafiori. Lewis Kelly juga sangat bagus dalam menguasai bola sehingga dia juga bisa bermain di lini tengah. Cara pemain ini membawa bola dengan kecepatan dan kekuatannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan kita melihatnya baru-baru ini di Liga Champions, ketika ia memberi umpan kepada Martinelli. Dia bisa melakukannya berulang kali dan kita melihatnya melawan Manchester City lalu. Fakta bahwa pemain ini adalah bek lini kiri cadangan menunjukkan betapa hebatnya kedalaman skuad Arsenal. Dan kemudian di posisi bek kanan, kualitasnya juga sangat tinggi. Jurrien Timber bisa dibilang bek kanan terbaik di liga. Dia sangat bagus dalam menyerang, tapi di sisi lain, dalam bertahan, dia bisa mengunci pemain sayap kiri terbaik di luar sana. Dia bertubuh kekar, jadi Anda tidak bisa melewatinya. Dan kemudian dalam menyerang, dia juga bisa mencetak gol. Dia sangat bagus sehingga sekarang Ben White menjadi pelapisnya. Lalu bagaimana dengan Mosquera? Pemain ini datang sebagai pemain yang sangat tidak dikenal dari Valencia. Saya pribadi hanya pernah melihatnya bermain melawan Real Madrid dan Barcelona, tapi ketika Saliba cedera, dia masuk bertransisi dengan mulus. Dia tampak seperti sudah bermain untuk Arsenal selama bertahun-tahun. Masuk sebagai pemain cadangan, dia tidak hanya menggantikannya tapi juga meningkatkan sedikit lini belakang, dan itu menunjukkan betapa hebatnya pemain muda ini. Sekarang, kita juga harus membahas seberapa hebat lini tengah, karena itulah alasan utama mengapa Arsenal begitu hebat dalam bertahan. Zubimendi telah menjadi pengubah permainan yang mutlak. Dia datang sebagai poros tunggal dan ia luar biasa. Dia sangat pandai menembus garis pertahanan dengan umpan-umpannya, pandai menerima bola dari putaran setengah, dan kemudian pandai dalam bertahan. Dalam fase bertahan, ia kerap diremehkan lantaran ia bukan pemain bertubuh besar, dan karena tidak selalu melakukan tackle keras. Namun orang-orang tidak menyadari betapa hebatnya ia dalam merebut bola pemulihan, entah itu dengan memposisikan dirinya dengan intersepsi yang baik, atau menempatkan tubuhnya untuk mendapatkan bola. Coba pikirkan, dia sangat bagus dengan bola maupun tanpa bola, sehingga memungkinkan Arteta mendorong Declan Rice ke depan. Tapi Zubimendi jauh lebih baik dalam menguasai bola daripada Rice saat dalam proses membangun serangan. Tapi ini juga lebih baik untuk Rice sekarang karena dia bisa memanfaatkan kemampuan atletisnya lebih jauh ke depan. Dia bisa mencetak lebih banyak gol, dan di saat yang sama, dia masih bisa mundur dan bertahan dari posisi yang lebih tinggi. Dan begitulah cara Arsenal mencekik lawan. Lalu di sampingnya mereka, ada Odegaard yang bisa menawarkan kreativitas. Anda punya pemain yang jago menguasai bola, kreatif, dan mau melakukan pekerjaan kotor. Bayangkan saja, musim lalu jika Odegaard absen karena cedera, Arsenal akan hancur. Namun sekarang, mereka dengan santai memainkan Eberechi Eze di posisi itu. Dia sangat bagus sehingga ia juga bisa bermain di sayap kiri jika diperlukan. Tapi saya ingin menunjukkan apresiasi lini tengah tim ini. Karena mereka adalah bagian besar dari mengapa Arsenal begitu hebat dalam bertahan. Dahulu orang-orang mengolok-olok Arsenal karena tidak memenangkan trofi, tapi sekarang bisa lihat dari laga ke laga, mereka bermain seperti tim elit terlepas dari apakah mereka memenangkan trofi atau tidak. Setiap pemain berjuang untuk setiap bola, berapapun skor mereka. Dan itulah mengapa seringkali Anda melihat, mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, tapi juga mengalahkan lawan. Dan itu adalah perubahan mentalitas yang sangat besar, karena selama bertahun-tahun, terutama sebelum Arteta datang dan bahkan di tahun-tahun awal, semua orang mengatakan bahwa Arsenal lemah secara mental. Namun anggapan itu perlahan memudar, dan akan hilang sepenuhnya jika Arsenal bisa memenangkan Liga Premier, atau bahkan Liga Champions musim ini. Bisa dibilang, masalah mentalitas bukan karena pemainnya lemah, melainkan karena kurangnya kedalaman skuad. Ketika Arsenal mengalami cedera pemain di musim-musim sebelumnya, penurunan kualitasnya sangat signifikan. Namun kini, dengan bala bantuan di seluruh lini, mereka tidak lagi bergantung pada susunan pemain inti saja, karena Arteta telah membalikan keadaan itu semua. Dia menciptakan budaya di mana setiap pemain, baik pemain inti maupun pemain cadangan, tahu akan pentingnya mereka. Ada rasa kebersamaan dengan semua orang berjuang untuk tujuan yang sama. Itulah mengapa Lewis Kelly dan Calafiori bisa bergantian tanpa merasa terganggu. Ini sungguh luar biasa untuk dilihat karena Arsenal telah berkembang pesat. Sekarang mereka adalah tim yang sama sekali tidak ingin Anda lawan. Dan semua ini berkat Arteta.
Dialah pemeran utamanya, dan yang dia lakukan adalah, dia membangun persatuan yang utuh, kepercayaan penuh pada apa yang dia lakukan. Dia telah membangun kembali seluruh reputasi klub dari nol, dan dia melakukannya dengan caranya sendiri, dengan pemain-pemain muda, ketepatan taktis dan identitas yang jelas. Baik di Liga Premier maupun Liga Champions, Arsenal kini kembali bermain layaknya tim yang berada di puncak Eropa, dan itulah yang dilakukan manajer hebat. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, tapi juga mengubah budaya. Di saat yang sama, dia terkadang emosional tapi tidak gegabah, dia menuntut tapi tetap dihormati, dan semua itu berperan. Para penggemar kini kembali terhubung secara emosional dengan tim, namun jika dilihat dari perkembangannya, struktur dan identitas tim baru ini, Mikel Arteta telah mengembalikan Arsenal ke jajaran tim elit Eropa. Dan dengan tren saat ini seperti clean sheet, kedalaman tim dan dominasi, insya Allah trofi pasti akan datang. Ini hanya masalah waktu karena performanya sudah terlihat sekarang. I think in terms of Arsenal, what they can do, they can win in any way. Itulah analisis tim Arsenal musim ini yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di video berikutnya.